Wapres kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras, itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Di tengah dinamika kawasan Asia Tenggara yang terus berubah, sebuah keputusan besar kembali datang dari Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang berpotensi mengubah peta ketahanan pangan di kawasan. Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau untuk rencana ekspor beras ke Malaysia. Sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia kini tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai menatap peran yang lebih luas sebagai pemasok pangan regional. Namun, di balik keputusan yang terlihat optimistis tersebut, muncul dinamika yang tidak kalah menarik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru mengambil sikap berbeda. Ia tidak serta-merta menyambut rencana ekspor ini dengan antusias. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada penguatan stok dalam negeri. Baginya, ekspor bukanlah hal yang harus dilakukan terburu-buru, apalagi jika ada potensi resiko yang belum sepenuhnya terkendali. Disinilah cerita ini menjadi jauh lebih kompleks. Di satu sisi, ada dorongan untuk memanfaatkan momentum surplus produksi dan memperluas pengaruh Indonesia di tingkat regional. Di sisi lain, ada kehati-hatian yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Dua pendekatan ini tidak saling bertentangan secara prinsip, namun mencerminkan perbedaan strategi dalam mengelola sumber daya yang sangat vital, yaitu pangan. Jika kita melihat lebih dalam, langkah Presiden untuk membuka peluang ekspor bukan tanpa dasar. Dalam beberapa waktu terakhir, produksi beras nasional menunjukkan peningkatan yang cukup meyakinkan. Data dari Badan Pusat Statistik mencerminkan adanya lonjakan produksi yang cukup meyakinkan. Ini bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian. Salah satu faktor penting adalah kemudahan akses terhadap pupuk serta penyederhanaan regulasi yang sebelumnya kerap menjadi kendala bagi para petani. Bahkan, Menteri Pertanian sendiri mengakui bahwa peningkatan produksi ini tidak lepas dari arahan Presiden. Ia memuji kebijakan yang tertuang dalam peraturan Presiden yang mempermudah distribusi sarana produksi. Dengan akses yang lebih baik, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka secara signifikan. Hasilnya mulai terlihat. Indonesia kini berada dalam posisi surplus, sebuah kondisi yang sebelumnya tidak selalu bisa dicapai secara konsisten. Namun surplus bukan berarti tanpa resiko. Inilah yang menjadi perhatian utama Menteri Pertanian. Ia menegaskan bahwa kondisi global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang paling sulit diprediksi. Cuaca ekstrim, musim tanam yang bergeser, hingga potensi gagal panen bisa terjadi kapan saja. Dalam situasi seperti ini, menjaga cadangan pangan menjadi hal yang sangat krusial. Ia bahkan mengingatkan agar Indonesia tidak mengalami situasi yang sama seperti beberapa negara lain. Negara-negara seperti Malaysia, Filipina, hingga Jepang saat ini menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Ketergantungan pada impor membuat mereka rentan terhadap gangguan pasokan global. Ketika terjadi krisis atau lonjakan harga di pasar internasional, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Indonesia, menurutnya, tidak boleh terjebak dalam kondisi serupa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa stok dalam negeri benar-benar aman, bahkan jika perlu dalam kondisi lebih dari cukup. Prinsip kehati-hatian ini menjadi dasar utama dalam sikapnya terhadap rencana ekspor beras. Di sisi lain, kebutuhan dari Malaysia tidak bisa diabaikan. Permintaan sekitar 2.000 ton per bulan menunjukkan adanya celah dalam pemenuhan kebutuhan domestik mereka. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk masuk sebagai pemasok. Selain faktor kedekatan geografis yang mempermudah distribusi, harga dan kualitas beras Indonesia juga semakin kompetitif. Bagi Indonesia, ini bukan hanya soal perdagangan.
ini adalah kesempatan untuk membangun posisi strategis di kawasan. Selama ini, perdagangan beras di Asia Tenggara didominasi oleh negara-negara tertentu. Namun kini, Indonesia mulai menunjukkan bahwa mereka juga mampu menjadi pemain utama, tidak lagi hanya sebagai pasar, tetapi sebagai produsen dengan daya tawar yang kuat. Langkah ini juga memiliki dimensi geopolitik yang tidak kalah penting. Ketika sebuah negara mampu memasuk kebutuhan pangan negara lain, maka hubungan yang terjalin tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis. Ketergantungan yang terbentuk dapat memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai negosiasi regional. Namun demikian, keputusan untuk mengekspor beras tidak bisa didasarkan pada peluang eksternal. Kondisi internal tetap menjadi faktor penentu utama. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan stabilitas dalam negeri. Harga beras, ketersediaan stok, serta kesejahteraan petani harus tetap menjadi prioritas. Disinilah pentingnya keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Presiden melihat peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional. Sementara Menteri Pertanian mengingatkan agar langkah tersebut tidak diambil tanpa perhitungan yang matang. Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kepentingan nasional, namun dengan pendekatan yang berbeda. Bagi masyarakat Indonesia, dinamika ini menjadi sesuatu yang menarik untuk disimak. Di satu sisi ada rasa bangga melihat Indonesia mulai dilirik sebagai pemasok pangan. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian yang selama ini sering dipandang sebelah mata, ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Petani yang berada di garis depan produksi kini menjadi bagian penting dari perubahan besar ini. Namun di sisi lain, ada juga kekhawatiran yang wajar. Apakah ekspor ini akan berdampak pada harga beras di dalam negeri? Apakah stok benar-benar cukup jika terjadi gangguan produksi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari diskusi publik yang tidak kalah penting. Jika kita melihat ke depan, keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada berbagai faktor. Kesiapan dari pihak Malaysia dalam menyusun mekanisme impor menjadi salah satu aspek penting. Selain itu, koordinasi antar lembaga di dalam negeri juga harus berjalan dengan baik. Regulasi, logistik, hingga pengawasan distribusi harus dipastikan berjalan secara efektif. Tidak kalah penting adalah kesiapan menghadapi resiko jangka panjang. Perubahan iklim, fluktuasi harga global, serta dinamika pasar internasional harus menjadi bagian dari perencanaan. Ekspor tidak boleh menjadi langkah jangka pendek yang justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Cerita ini pada akhirnya bukan hanya tentang ekspor beras. Ini adalah tentang transformasi sebuah negara. Indonesia yang dulu sering dipandang sebagai negara yang bergantung pada impor, kini mulai menunjukkan kemandiriannya. Bahkan lebih dari itu, Indonesia mulai mengambil peran sebagai negara yang mampu membantu negara lain. Namun setiap langkah besar selalu datang dengan tantangan. Keputusan untuk mengekspor beras ke Malaysia membuka peluang sekaligus resiko. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Indonesia akan segera menjadi salah satu kekuatan utama dalam perdagangan pangan di Asia Tenggara? Ataukah langkah ini masih membutuhkan waktu untuk benar-benar terrealisasi? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian dapat dijaga. Yang jelas, arah sudah mulai terlihat. Indonesia telah mengambil langkah awal menuju peran yang lebih besar. Dunia mulai memperhatikan dan kawasan Asia Tenggara bersiap menyambut babak baru dalam dinamika ketahanan pangan. Sebuah babak di mana Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama yang diperhitungkan. Dan di tengah semua ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah kita siap? Siap bukan hanya untuk mengekspor, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap butir beras yang keluar dari negeri ini tidak mengurangi kesejahteraan rakyatnya sendiri. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang bisa diekspor, tetapi dari seberapa kuat ia mampu menjaga kebutuhan rakyatnya sendiri. Inilah momen yang akan menentukan arah masa depan.
Sebuah momen di mana keputusan yang diambil hari ini akan berdampak jauh ke depan. Indonesia berada di persimpangan penting, dan pilihan yang diambil akan menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa ini.